Ini tidak ribet dan setelah itu kita tinggal tunggu panen saja. Tidak ada perawatan khusus. Juga kita tidak perlu greenhouse yang selama ini dipakai di hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami petani Banyuwangi. Ini tengah berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bersama dengan Pak Basiri. Beliau adalah petani penggagas hidroganik. Apa itu hidroganik, dan semoga bisa menarik minat kita, terutama generasi muda milenial untuk bertekun di dalam dunia pertanian. Jadi hidroganik ini adalah salah satu sistem budidaya yang kita kembangkan di Bengkel Minti. Dengan Pak di sini kita namakan Bengkel Minti. Bagaimana anak-anak nanti bisa bertani dengan tidak kotor-kotoran gitu Pak. Jadi sistemnya adalah menggunakan media organik dengan sistem kayak hampir sama dengan hidroponik. Cuman ini kita tidak pakai pupuk kimia sama sekali. Jadi kita menggunakan bahan dari alam, bahan organik dan mikroba yang menjadi sumber nutrisi dari tanaman itu. Sistem tanam dari padi hidroganik ini adalah sistem tabela, tanam benih langsung. Jadi ini usianya 10 hari Pak. Jadi ini kita tanam dari gabah, dari setelah 10 hari bisa kita pindah ke instalasi seperti ini. Karena semuanya kita gantungkan sama alam. Ini full organik Bapak? Full organik, bisa ya? Termasuk medianya full organik. Nah, untuk instalasi ini kira-kira berapa juta Bapak? Ini kalau satu instalasi kira-kira menghabiskan hampir 10 juta Pak. Dan punya masa hampir 10-12 tahun. Dengan luasan yang seperti ini, hubungannya dengan pertanian konvensional dibandingkan seperti apa Pak? Perbandingannya hampir kita punya 1/4 hektar seperti ini sama dengan 1 hektar konvensional. Dari hasil padinya saja ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil ikannya mungkin bisa 3-4 hektar Pak, perbandingan 1/4 itu. Karena ikan satu ini kan bisa 2 kintal Pak. Kalau sistem yang 1 meter, kalau yang 2 meter bisa 3 kintal. Pak Bas, ini bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan hidroganik dari awal sampai dengan proses seperti itu? Jadi hidroganik itu kan kita membutuhkan instalasi semacam ini dengan panjang 12 meter, lebarnya 2 meter. Di atasnya adalah instalasi untuk tanaman padi, di bawahnya kolam. Dengan untuk penanaman kita butuh media, makanya kita namakan hidroganik karena kita memakai media bahan organik. Jadi ini adalah campuran arang sekam sama pupuk organik dengan perbandingan arangnya 1, pupuknya 3. Jadi perbandingannya yang banyak pupuknya. Setelah kita campur seperti ini, kita tinggal butuh cup seperti ini. Ini adalah cup, ini ukurannya 8,5, tingginya 12,5. Kalau kita cari di toko, ini adalah bungkus gelasnya pop es biasanya ya. Bisa dari limbah. Dari limbah-limbah kita manfaatkan limbah, karena kita butuh banyak, sekarang kita beli baru. Jadi ini kita lubangi, kita pakai solder ini, sudah dilubangi seperti ini, dan ini kita gunting seperti ini, dan kita pakai namanya kain flanel. Ini bisa digunakan, kita bisa beli baru, atau mungkin kita pakai kain bekas atau bekas kaos atau karpet bisa dipakai. Bisa dipakai ya? Iya, yang penting kain. Ini kita masukkan seperti ini. Ayo coba masukkan, sama bantu saya. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan saja seperti ini. Nah, masuk. Nah, sudah penuh, baru kita langsung tabela, tanam benih langsung. Nanti kita lubangi di sini, terus bijinya kita masukkan di sini, 3-4 lah ya. Kita relatif saja, tutup. Setelah itu kita biarkan sampai 10 hari. Setelah 10 hari dia akan sudah besar seperti ini. Nah, ini adalah 10 hari, siap kita pindah ke instalasi seperti ini. Monggo. Ini gini Pak. Nah, harus masuk total semua. Karena itu untuk penyerapan airnya Pak. Pak Bas, ini saya kan baru pertama kali ini datang ke sini. Saya melihat metode yang jenengan pakai ini, saya sangat tertarik Pak. Saya lihat metode ini tidak kalah dengan teknologi yang dari Jepang. Ini perbandingannya kalau kita bandingkan dengan tanam yang di lahan konvensional gimana Pak? Jadi kalau ini kita bandingkan dengan konvensional itu hampir 1/4. Jadi kalau kita punya 1/4 hektar sama dengan 1 hektar lahan di sawah. Dan ini efisiensinya air sangat luar biasa, kita tidak perlu irigasi, jadi airnya tinggal ngalir, kita putar teman ya. Nah, teknologi ini adalah teknologi yang kita bikin asli Indonesia, karena medianya adalah media organik. Seperti di sini kita lihat sebentar ya. Nah, ini adalah pupuk organik sama air sekam. Ini tidak ada perlakuan khusus Mas. Jadi ini kalau kita bertani, kita tinggal pasti lihat irigasinya air.
sore tinggal ngecek itu aja. Jadi langsung ditinggal kerja yang lain juga. Hasilnya satu rumpun ini kurang lebih 1 sampai 2 on. Ini sangat-sangat menjanjikan. Saya pikir seperti itu. Berarti dengan luasan ini Pak, ini kan kita punya 8 instalasi Pak. Ya, tinggal satu instalasi hampir 55-7 kilo. Tinggal kali 8. Jadi hampir setengah ton lebih Pak. Ya. Berarti kalau dikalikan sekarang dengan 1/4 hektar itu dapatnya 4 ton Pak. 4 ton. 4 ton. Jadi kita nggak perlu tanah yang kayak di sawah. Jadi di tanah kering kan juga bisa Pak, di lahan-lahan kering. Jadi memanfaatkan lahan yang mungkin tidak difungsikan selama ini, mungkin karena lahan berbatuan, teknologi ini bisa dipakai. Jadi kita sudah nggak berpikir kalau mau tanam padi harus bisa lah, enggak. Di atas kita bisa boleh. Kalau orang Jepang itu tanam padi di dalam gedung, nah, kita sudah melampaui itu ya Pak Badil ya. Ini airnya terjun ke sana, turun ke sana. Jadi awalnya dari sini. Jadi fungsinya ini kalau untuk ikan itu untuk membersihkan air untuk kebutuhan ikan. Sama dia bawa oksigen, bawa plankton yang jatuh ke kolam. Jadi makanya kalau kita lihat di sini ini agak kotor. Ini kan kotoran ikan yang nempel di sini Pak. Selain unsur hara yang di cup ini juga ditambah dengan kotoran ikan ini. Makanya kita tadi tidak usah perlu tambahan pupuk. Jadi seperti itu. Istilahnya simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan antara tanaman dan ikan. Jadi kalau lampunya berapa? Lampunya cuma butuh 35 watt. Untuk satu ini memang kita hidupkan 24 jam non-stop. Fungsinya memang kolamnya harus terus kelihatan jernih seperti ini. Jadi tadi air ini tidak kita ganti. Padi ini usianya 1 bulan persis hari sekarang. Karena kita tanamnya tanggal 11 bulan 3 kemarin. Kita buka ya, biar tahu nanti. Kita matikan dulu instalasinya. Kalau tahu, oh, nah ini Pak, pompanya sekecil ini. Oke. Saya punya hampir 16 instalasi pompa seperti ini. Saya cuma kena 250 per bulan Pak. Kalau yang saya dengar tadi perbandingannya bisa 4-5 kali lipat dari padi konvensional. Ini belum lagi ke ikan. Mungkin bisa dijelaskan Pak keuntungan yang lebih dari pertanian hidroganik ini dibanding yang konvensional Pak. Pertanian hidroganik ini memang tesnya agak mahal Pak, karena untuk alat ya. Nah, tapi ini kan dalam masa yang panjang juga kita pakai. Jadi sistem ini memang sudah saya bilang tadi ini lebih efisien, lebih gampang dilakukan, jadi tidak kotor dan sebagainya. Petani keren itu intinya ke sana. Padi ini memang salah satu hasil dari budidaya namanya hidroganik ini, karena kita mengombinasikan tanaman padi sama ikan. Analisa usaha taninya yang lebih dibanding konvensional ikan. Secara padi kita hampir tadi kita itu 1 dibanding 4 itu padi saja. Nah, kita masih ada tambahan lagi ikan ini. Dari ikan ini kita bisa dapat 2 kintal. Ikan itu 1 kilonya hampir 16.000. Kalau 2 kan berarti sudah 3.200.000 Pak. 3.200.000. Perluasan 36 meter persegi. Nah, jadi ikan ini karena sisa dari panen yang kemarin. Jadi ini masih besar-besar Pak. Ini belum kita panen. Kadang-kadang yang ikan itu pertumbuhannya kan tidak sama. Jadi ini yang paling kecil Pak. Jadi paling kecil tetap kita. Dan ini sudah hampir besar. Ini sudah hampir siap panen sudah. Ini kita kan tidak perlu irigasi Pak. Jadi kita tidak perlu irigasi. Sistem ini akan mengurangi cost biaya produksi yang jelas yang murah. Irigasi itu kan juga mahal dibangun. Dan irigasi dibangun mahal-mahal, salahnya buat gedung Pak. Ya, dengan ini kita bisa bikin di kantor-kantor pemerintah lah Pak ya. Saya kepingin bikin di kantor depan kantornya Pak Presiden sebenarnya Pak. Saya kepingin di mall, di mana-mana kita bisa bertani, bisa menanam padi. Saya kalau sekarang image-nya padi itu kaitannya dengan lumpur, ini sudah tidak. Sudah menjanjikan lah sistem ini yang kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat lah buat anak-anak muda sekarang yang mau terjun ke bidang pertanian yang lebih menguntungkan, lebih bersih dan lebih keren lah. Ketahanan pangan keluarga, saya yakin kalau semuanya bisa mengembangkan seperti ini, kita tidak perlu beli beras, negara tidak perlu impor beras gitu lah.